Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas mengenai 5 saham top gainers teratas dengan value transaksi di atas 10 miliar aja ya. Biar saham yang kita bahas adalah saham-saham liquid. Kalau misalnya di atas 5 miliar nanti ada saham PRDA yang dimana frekuensinya hanya 400, ini sangat tidak liquid. Jadi malam ini saya bahas saham BOS, kemudian saham NZIA, saham PADA, kemudian saham JAR, dan terakhir kita bahas saham STPC. Tapi sebelum lanjut, saya mau disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada dengan Bapak Ibu masing-masing, oke? Kita langsung bahas ke saham BOS. Untuk saham BOS ini cukup oke, broker summary-nya cukup menarik, ada pembelian yang sangat besar oleh broker AO, ini broker yang mungkin masih sedikit ya retailnya. Lebih banyak institusi besar, jadi mungkin ini adalah bandar yang sedang mengakumulasi dengan AVG yang bisa dibilang cukup tengah-tengah menuju atas ya. Jadi menurut saya masih sangat menarik untuk dipantau untuk saham BOS kalau melihat dari teknikal, kalau melihat dari bandarmologi hari ini. Tapi kalau kita cek dari money flow, ntar kita cek ulang dulu. Oke, money flow-nya in dalam 2 hari terakhir ini menarik sekali. Kemarin in besar ya, dan saya kelewat. Oke, harusnya menarik nih. Retailnya keluar, oke, menarik. Zombie masuk, institusi keluar. Berarti AO ini dianggap zombie ya, broker zombie oleh Neo BDM. Jadi menurut saya ini menarik. Yang penting money flow in, retail keluar, itu yang paling utama. Kemudian sebelumnya ini pernah saya buat ya, tanggal berapa ini? Tanggal 5 Desember 2022 lalu. Sekitar 3 minggu lalu saya pernah buat analisa saham BOS, dan saya waktu itu buatkan untuk trading plan, 2 trading plan ini. Trading plan yang aman dan juga trading plan yang agresif, yaitu buy on breakout. Tapi ternyata buy on breakout gagal, hanya breakout bentar dan langsung cut loss kembali. Jadi kalau Bapak Ibu mengincar buy on breakout harusnya cut loss, jangan di hold lama-lama, karena saya selalu menyarankan untuk cut loss dulu, nanti kita bisa beli di area bawah. Dan kalau Bapak Ibu mengincar di area bawah sini untuk main yang lebih aman, untuk swing mungkin yang jangkanya agak panjang, enggak scalping dan juga yang konservatif, mungkin Bapak Ibu sudah cuan besar ya. Di sini kita bisa dapat bottoming. Waktu itu targetnya di lowest 68, dan ini ternyata lowestnya di harga 68 juga, kebetulan sekali. Dan mantul sampai menuju 78,6% Fibonacci level dari yang sebelumnya. Tapi kalau kita tarik ulang ke sini, belum tercapai ya 78,6%-nya, tapi ini adalah area resisten yang cukup kuat bagi saham BOS. Jadi harus hati-hati, harga sekarang sudah menjadi area resisten. Oke, jadi untuk trading plan ini gagal, kita hapus. Trading ini berhasil, jadi kita hapus juga karena sudah jauh dari area supportnya. Kemudian lowest ini, highest ini mantul dari dekat 23,6%. Kemudian menutup gap, hampir menutup gap ya. Hampir menutup gap, kemudian mantul dari support cup and handle. Oke, cukup bagus. Jadi secara bandarmologi menarik, secara money flow menarik, kemudian kalau secara teknikal juga seperti masih cukup menarik, tapi jangan langsung buru-buru beli di area atas ini, kita tunggu koreksinya. Kalau kita cek dari chart 1 jam, di sini bisa menjadi area support bagi saham BOS, yaitu di harga 90. Tapi biasanya ya, biasanya karena ini polanya seperti ini, yang Bapak Ibu bisa lihat nih, ada double top ya, double top, jebol, kemudian retracement, kemudian membentuk pola seperti ini lagi, turun, kemudian tiba-tiba naik tinggi. Biasanya akan koreksi dulu dan akan lanjut naik tinggi. Biasanya seperti itu. Jadi jangan buru-buru, kita tunggu di area supportnya aja biar aman ya. Karena sekarang saya mungkin akan fokus bahas saham yang trading plan-nya aman dulu aja. Jadi untuk trading plan amannya, saya lebih menyarankan Bapak Ibu untuk tunggu sampai harga 85 dulu, yang kebetulan itu adalah dekat dari area money flow ya, AVG dari bandar. Tapi kalau kita cek dalam 2 hari terakhir, money flow-nya itu dari AOCC, PDKI dengan AVG di harga 8784 ini. Jadi menurut saya masih cukup oke. Tunggu di harga antara 88 sampai dengan harga 85 ya, itu adalah AVG dari bandar. Kemudian bisa juga turun sampai di harga 82. Itu adalah last support kita. Last support kita adalah di harga 84-82. Kalau misalnya turun ke bawah sana ya bisa spekulasi beli lagi. Kalau turun lebih dalam lagi bisa cut loss dulu, kita bisa tunggu lagi di harga 76. Seperti itu strateginya. Coba kita cek di chart 5 menit. Ini terlihat juga ada area demand ya.
Di sini ada area demand, kemungkinan mungkin besok akan menyentuh harga atau mungkin besok-besoknya lagi ya. Kita kurang tahu. Tapi kita bisa memprediksi kalau misalnya sudah menyentuh harga 85 ataupun 82, 84, 86 mungkin akan ada gejolak-gejolak dulu. Jadi bisa spekulasi di area sana. Oke, untuk area support kuatnya di sini, kemudian ini hapus dulu aja. Ini area support kuat terakhirnya mungkin. Kemudian untuk resistennya ada di harga sekarang, kemungkinan akan dijebol, itu masih kemungkinan. Dan kalau misalnya jebol, untuk besok bos bisa sampai ke harga 101. Dan kalau sudah 101, hati-hati karena itu adalah resisten kuatnya juga. Karena kalau misalnya sudah menyentuh area sini, mungkin akan berat ya untuk lanjut naik ke atas. Mungkin ada koreksi-koreksi dulu karena dalam satu hari ini sudah naik sangat tinggi sekali. Jadi kalau naiknya sudah sangat tinggi, Bapak Ibu jangan kejar, lebih baik tunggu koreksi dulu. Jadi kalau misalnya besok naik, silakan pantau. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah beli di area bawah dan harga sudah menyentuh harga 101, saya sangat sarankan sekali untuk siap-siap jualan dulu aja, kita main aman. Tapi kalau Bapak Ibu mau hold juga silakan, resiko ditanggung sendiri ya. Kemudian kalau misalnya besok tiba-tiba turun, mungkin di area sini cukup menarik. Ini ARB bukan? Oke, ARB berkali-kali ya. Mungkin kalau misalnya besok koreksi sini bisa spekulasi. Kemudian kalau turun lagi bisa spekulasi lagi. Yang penting kalau sudah sampai di area 88 sampai dengan 85 bisa spekulasi. Dan spekulasi terakhirnya, support terakhir kita di 84 sampai dengan 82. Jadi untuk trading plan-nya saya mau main aman dulu aja. Seperti ini, cut loss jika close di bawah dari 81, TP yang pertama di 95 lagi deh. Karena ini bisa menjadi area resisten yang cukup kuat juga. Kemudian target selanjutnya bagi saham BOS, kalau misalnya masih lanjut di markup harganya oleh Bandar, bisa sampai ke harga 101. Oke, seperti itu. Jadi harus sabar dulu. Kita tunggu di area bawah. Tapi ya ini saya masih belum yakin. Tapi biasanya kalau misalnya sudah membentuk pola seperti ini nih, mungkin bisa dikira-kira bisa seperti ini gambarnya. Biasanya mantulnya hanya sampai sini aja, terus lanjut naik ke atas. Jadi harus cicil aja di sini. Cicil dulu aja di sini. Mungkin cicilnya 50-50, usahakan AVG di tengah-tengah sini lah. Di sini ya. Oke, untuk BOS masih sangat menarik untuk dipantau karena 2 hari terakhir money flow-nya masuk terus. Kemudian secara bandarmologi juga masih menarik sekali, ada potensi masih lanjut ke atas, tapi jangan buru-buru. Kita tunggu koreksi dulu. Kemudian secara MACD juga sudah mulai ada potensi golden cross, jadi masih menarik. Stok RSI juga sudah golden cross, jadi masih menarik. Oke, seperti itu untuk BOS. Lanjut ke saham NZIA. Ini saham yang pergerakannya sangat-sangat volatil. Saya sangat tidak sarankan. Oke, terlihat sekali ya pelakunya siapa di sini. Seperti biasa pelakunya adalah BQ dengan nilai pembelian hari ini sebesar 2,1 miliar. Retail ikut-ikutan, ini kecil-kecil. Kemudian penjualnya orang-orang itu lagi. Buyer seller seimbang, jadi tidak ada akumulasi dan distribusi yang cukup oke, seperti hanya tukeran barang antar bandar. Kemudian kalau kita cek dari money flow, harusnya money flow bagus ya, karena BQ-nya masuk. Oke, money flow bagus dalam 2 hari terakhir. Kalau kita tarik ke 2 hari terakhir, tanggal 28, BQ, YP, PD, XC ini retail yang ikut-ikutan, dan juga ada BQ bandar aslinya yang mengangkat saham ini dengan AVG di harga 346. Itu AVG yang menurut saya sangat bawah ya. Enggak deh, di tengah-tengah deh, cukup tengah-tengah di harga sini 346. Tapi kalau kita lihat dari hari ini aja, AVG-nya di 360. Oke, ini cukup atas juga. Jadi menurut saya ini masih layak dipantau bagi para scalper agresif ya. Tapi kalau misalnya swing trading konservatif seperti saya sangat sarankan untuk hindari karena pergerakannya sangat-sangat tidak jelas. Bapak Ibu bisa lihat di chart 1 jam ini. Di chart 1 jam ini terlihat jelas ya, pergerakannya sangat volatil, naik turun, naik turun, naik turun. Kemudian naik tiba-tiba tinggi, kemudian diguyur dalam 1 jam ya ini. Dalam 1 jam diguyur sekitar 16%, kemudian di lock ARB, kemudian tiba-tiba diangkat lagi besoknya. Ini sangat volatil sekali. Sebelumnya saya sarankan tunggu di area bawah, tapi ternyata dia lanjut naik ke atas. Jadi kita buat plan yang baru. Sebentar, kayak saya cek ulang, kayaknya ada yang salah kemarin saya. Oke, 305. Oke, ternyata dia enggak ke area AVG mereka dulu ya, malah lanjut ke atas. Kalau untuk hari ini AVG-nya juga cukup atas di harga 359 dan berpotensi mungkin akan seperti hari kemarin. Dia mungkin akan
turun sedikit dulu, kemudian lanjut lagi naik ke atas, dan saat di atas kemungkinan mereka akan jualan besar ke retail seperti biasa, ada BQ. Jadi harus hati-hati. Bandar BQ biasanya kalau sudah naik tinggi pasti retail akan ikut-ikutan dan langsung diguyur besar-besaran sehingga mereka akan untung jualan di harga atas. Untuk teknikalnya sebentar, ini polanya bagus secara teknikal. Kalau dari low ke high, targetnya itu yang pertama adalah di harga 354 yang tadi sudah disentuh. Saya kira akan anjlok, ternyata lanjut lagi naik ke atas. Kemungkinan target selanjutnya adalah di harga 398 ya, yang kebetulan itu adalah dekat dengan harga 400, yaitu harga psikologis. Jadi kemungkinan harga 400 akan sangat berat mungkin dijebol. Jadi kalau misalnya harga sudah sampai 400 dan bid offer sudah jelek, maksud saya offernya di 400 sudah sangat tebal, kemudian banyak jualan terus, offernya terus diisi, kemudian bidnya banyak bid palsu, saya sangat sarankan sekali untuk hindari atau wait and see dulu, karena itu adalah tanda-tanda akan ada guyuran di saham NZTA. Oke, untuk support yang terdekat tentu ya kita spekulasi aja di bawah sini deh. Kalau misalnya besok turun, spekulasi, kalau lanjut naik cuan bungkus saja. Jadi untuk cepatnya mungkin seperti ini. Ingat ya, ini hanya untuk yang kalau turun langsung dan langsung naik ya. Kalau pagi-pagi tiba-tiba turun, bisa spekulasi di bawah, jual di atas. Tapi kalau misalnya besok ke atas dulu dan sudah ada jualan besar, trading plan ini akan gagal karena bandarnya bisa jadi sudah jualan dan support ini pasti akan sangat mudah untuk dijebol. Dan kalau misalnya sudah ada koreksi besar, kita tinggal tarik garis saja menggunakan Fibonacci dari last low bottoming ini ya. Dari last low bottoming ini ke highestnya, dan misal puncaknya adalah di harga sini, misal ya, kita belum tahu, mungkin kita bisa lihat besok. Misal puncaknya di harga 400, koreksinya bisa sampai ke harga 38,2% yang kebetulan itu adalah high sebelumnya. Jadi kalau mau lebih aman, saya sarankan tunggu di area bawah. Kita wait and see dulu, tunggu pergerakan besok seperti apa. Kalau misalnya sampai harga 400 ternyata koreksi, ya kita tunggu di area bawah sini, di harga antara 298 sampai dengan harga 308. Seperti ini aja deh, kita main cepat. Sini TP yang cepatnya di sini dulu. Oke, seperti itu untuk NZTA. Saya sangat sarankan untuk wait and see bagi para scalper. Tapi kalau misalnya lanjut turun, bisa spekulasi. Terus kalau untuk swing trading, tetap saya sangat ingatkan ya. Saya ingatkan berkali-kali jangan ikut-ikutan saham seperti ini, karena pasti lebih sering boncosnya daripada cuannya. Oke, lanjut ke saham pada. Ini juga saham yang sama aja, kenaikannya sangat ekstrim, pergerakannya sangat tidak jelas untuk diikuti. Jadi harus hati-hati ya. Kecuali Bapak Ibu scalper, ya boleh ikuti karena pergerakannya sangat menarik. Kalau bagi scalper karena volumenya juga sangat oke. Sangat liquid. Oke, ini adalah trading plan yang kemarin ya. Pada kalau misalnya buy on breakout, ternyata benar breakout dan tidak sentuh dengan cut loss-nya karena close tidak di bawah dari cut loss. Dan sudah cuan menuju target di harga 258 dulu, bahkan dilebihkan sampai 270, bahkan sampai 280 tadi. Sebelumnya kita bahas broker summary dulu. Broker summary hari ini cukup oke, ada akumulasi dari AZ, kemudian buyer 22, seller 27, overall akumulasi tapi tergolong kecil ya akumulasinya, tidak terlalu serius akumulasinya. Kemudian retail ikut-ikutan beli kecil, jadi biasa saja. Kalau kita cek dari money flow, untuk kepastiannya oke, money flow in bagus, tapi retail ada in juga, jadi harus hati-hati dulu. Oke, harus hati-hati nih. Kemarin saya sarankan untuk hindari aja karena biasanya money flow in ini jebakannya, tapi ternyata dia lanjut naik. Kalau bagi agresif sudah cuan, tapi kalau bagi yang konservatif mungkin belum cuan ya, karena kita masih tunggu di area bawah. Tidak apa-apa, yang penting modal kita bisa terjaga dari pergerakan saham yang tidak jelas. Untuk teknikalnya bagaimana? Saya cek ulang dulu ya. Kita cek dari chart 1 jam dulu. Ini tetap bisa menjadi area support karena sudah dijebol ya. Dan juga cukup kuat sepertinya. Ini sudah dijebol lagi, dijebol, kemudian ini ditahan dan lanjut lagi naik ke atas. Kemungkinan ini bisa menjadi area support yang cukup kuat bagi saham pada, atau mungkin supportnya yang lebih kuat sebenarnya ada di bawah sini nih. Di harga 226 sampai dengan harga 234 sebenarnya lebih kuat ya supportnya. Jadi saya mau aman di sini aja supportnya. Support lebih kuat di sini 226, 234. Kalau misalnya turun sampai area sana boleh spekulasi dengan cut loss kalau close di bawah dari 218. TP yang pertama
yang terdekat dulu aja di harga 254. Untuk targetnya bagaimana? Apakah lanjut, kemungkinan besok akan lanjut naik? Kita cek dulu dari Fibonacci level, dari low ke high sini. Misal targetnya itu selanjutnya adalah di harga 294. Mungkin besok akan disentuh atau mungkin juga tidak. Tapi kalau kita gunakan acuan dari mana ya, body candle yang bagus, dari sini deh. Targetnya itu adalah di harga 278 dan hari ini sudah disentuh, langsung koreksi kembali. Jadi harus hati-hati, bisa jadi sudah menyentuh area resisten. Jadi untuk pada rekomendasi saya adalah wait and see dulu aja. Bahkan lebih baik hindari aja karena pergerakan sangat volatil. Bisa jadi akan dianjlokkan, bisa jadi akan lanjut naik ke atas. Tapi lebih aman tunggu di area bawah sini sih untuk spekulasi ya. Di harga antara 234 sampai dengan 226, cut loss jika close di bawah dari 218, TP yang pertama di harga 254. Oke, seperti itu untuk pada saya sarankan untuk tunggu di bawah. Oke, lanjut ke saham. Bentar, saham PRDA enggak, kita bahas saham JAR. JAR broker summary hari ini cukup oke, CP beli sangat banyak dan juga DR juga beli sangat banyak ya. Dengan total pembelian 309 juta dan juga 250 juta, ini jauh lebih banyak daripada top 3 ke bawah ya, hanya 91 juta ke bawah. Kemudian penjualnya ini retail cukup oke juga, menarik. Retailnya membuang berarti menarik ya. Kemudian secara money flow, oke, money flow ada money flow in ya, terlihat walaupun masih cukup kecil. Money flow in bagus, kemudian retail keluar ini bagus sekali, institusi masuk bagus. Kemudian kalau di sini ya, di sini tinggal cek di retail, kemudian hapus non retailnya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat saat retail masuk harganya turun. Di sini ya, start di 9 Agustus retailnya masuk harga turun, kemudian retailnya terus masuk harga turun terus, retailnya enggak keluar besar harganya terus turun. Kemudian di sini retailnya yang tiba-tiba masuk besar nih, tiba-tiba retail masuk besar sekali harganya terus turun. Jadi harus hati-hati kalau misalnya retail masuk besar, dan harus pantau kalau misalnya retail tiba-tiba keluar. Nah seperti ini contoh retail keluar, menarik ya, tiba-tiba lanjut lagi naik ke atas. Jadi seperti itu untuk JAR. Pantau kalau retailnya keluar, menarik. Kalau money flow-nya in juga menarik. Back to money flow dari non retail ataupun market maker analysis, menarik ya, terus masuk. Kemudian sebelumnya saya pernah buatkan trading plan ya, ini trading plan berbahayanya. Saya sarankan tunggu di area bawah sini di harga 284 sampai dengan harga 278, cut loss jika close di bawah dari 274 ya. Tapi ternyata kemarin close di bawah dari, bahkan tepat di 274. Jadi harusnya sudah cut loss ataupun hold, silakan. Dan ini biasanya kalau misalnya main jangka pendek, main agresif itu biasanya itu seperti ini, sering banyak false breakdown. Padahal ini masih menarik pergerakannya dan juga banarmologinya, tapi di false breakdown. Dan saya waktu itu menyarankan untuk main aman, cicil aja, cicil pertama di sini, cicil kedua di sini. Dan kalau misalnya Bapak Ibu sudah cicil pertama di sini dan cicil keduanya di sini dan cicil duanya tentu tidak dapat ya, Bapak Ibu tetap cuan sangat lumayan besar, mungkin bisa sampai 11%-an. Itulah kenapa mungkin kedepannya saya akan bahas saham-saham second liner, third liner ataupun blue chip dengan trading plan yang lebih aman. Jangan main agresif terus, karena inilah sering terjebak secara teknikal padahal sudah agak kurang ya, tapi secara banarmologi masih menarik, akhirnya dilanjutkan naik ke atas. Jadi banyak yang kejebak. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan trading plan aman, harusnya sudah cuan, happy cuan. Apakah masih menarik? Sepertinya masih lumayan oke ya, melihat dari broker summary-nya. Kalau kita cek dalam 3 hari terakhir sebelumnya, money flow in-nya dari NI, CPDR, AVG-nya di 308286, ini harga yang sebenarnya cukup atas ya, melihat dari CPDR cukup atas, kemudian NI-nya juga cukup atas atau tengah-tengah lah di harga 286-an. Kemudian untuk hari ini AVG bandarnya CPDR itu ada di harga 314 dan 310. Ini harga yang sangat atas, bahkan melebihi harga close hari ini ya. Jadi menurut saya masih cukup menarik, masih ada potensi masih lanjut naik ke atas karena bandarnya sudah berani beli di harga yang cukup mahal. Untuk supportnya yang paling kuat sebenarnya di sini, kita anggap ini sebagai support barunya. Kemudian ini hapus dulu, hapus. Kemudian resistennya di sini. Ini adalah resisten sebelumnya 61,8% dan hari ini sudah jentuh, kemudian langsung koreksi.
Kemudian support yang terdekatnya biasa 50% Fibonacci level, yang kebetulan itu adalah puncak yang dibentuk dari 2 hari lalu. Kemudian kalau kita cek dari chart 1 jam dulu, ini hapus dulu deh biar tidak mengganggu. Oke, ini juga pola apa namanya, double bottom ya. Ini bisa terlihat double bottom. Saya tidak menghiraukan candle ini karena ini candle jebakan bandar. Kita gunakan Fibonacci level. Dari sini tarik ke neckline-nya. Mungkin neckline-nya di sini deh. Targetnya sudah disentuh ya hari ini di harga 314 happy cuan. Kemudian target selanjutnya bagi saham ini adalah di harga 261,8%, yaitu di harga 337, yang kebetulan itu adalah area 78,6% Fibonacci dan juga high yang dibentuk di tanggal 28 November jam 13 dan juga jam 14. Jadi bisa menjadi ini area 338 lah ya, 338 sampai dengan harga 332 bisa menjadi area resisten selanjutnya bagi saham JAR kalau misalnya masih lanjut naik ke atas. Untuk area amannya, sebentar saya pikir ulang dulu. Dengan AVG yang cukup atas, sepertinya ya, ini sepertinya masih ada potensi sih, masih ada potensi lanjut naik ke atas kalau misalnya bandarnya belum ada jualan besar di harga sekarang. Mungkin bisa gunakan trading plan seperti ini. Oke, kita gunakan trading plan yang aman dulu ya. Seperti biasa, kita jangan gunakan trading plan agresif, kita gunakan trading plan aman biar nggak terjebak false breakdown. Cicilan pertama di harga 300 sampai dengan harga 294 itu adalah cicilan pertama kita nanti. Cicilan terakhirnya di harga sini aja. Di harga 282 sampai dengan harga 274, cut loss jika close. Ingat ya, kalau close di bawah dari 270 bisa cut loss dulu. Jadi usahakan AVG ada di tengah-tengah sini lah. Di 286, TP yang pertama di high hari ini 312 aja dulu. TP selanjutnya bagi saham JAR adalah di harga 336. Dan kalau misalnya bandarnya terus akumulasi, kita tinggal wait and see dulu besok-besok. Kalau bandarnya terus akumulasi, retailnya terus jualan, dan harganya terus dijaga, Bapak Ibu bisa lihat di bid overnya, ada kemungkinan mungkin untuk saham JAR menyentuh high-nya lagi yang dibentuk di tanggal 28 November pagi-pagi, yaitu di harga 360. 100% Fibonacci. Dan kalau sudah menyentuh area sana, saya sarankan untuk TP setengah dulu biar aman, kita jaga modal dulu. Tapi kalau misalnya mau hold juga silakan. Karena kalau misalnya di hold terus dan ternyata breakout, ada potensi ini membentuk pola double bottom raksasa dengan target yang cukup jauh. Yang pertama adalah di harga 390. Ini adalah target selanjutnya bagi saham JAR. Kalau misalnya breakout dari pola double bottom ini, terlihat ya, ini pola double bottom raksasa seperti ini. Kalau misalnya breakout ini misal breakout, potensi lanjut lagi mungkin sampai ke harga 430 dulu. Ini 438 lah. Ini adalah target selanjutnya bagi saham JAR. Jadi untuk plan amannya kita buat sampai beberapa target aja ya. Target ketiga di sini, kemudian target selanjutnya yang terakhir menurut saya untuk JAR adalah di jangan terakhir. Ini target keempat, target terakhir kita yaitu target kelima di sini. Harga 440. Apakah bisa sampai 440? Who knows, terserah bandar. Kita kan hanya bisa memprediksi. Yang penting kita harus fokus di area supportnya aja. Kalau sudah menuju support silahkan spekulasi. Kalau misalnya jebol tinggal cut loss, kita tunggu lagi di area bawah sekali di 250-an atau 246. Tapi kalau misalnya lanjut naik ke atas, kita tinggal hold dan kita pantau terus. Kalau misalnya bandar sudah mulai ada distribusi, kita bisa siap-siap TP. Seperti itu ya strateginya, sangat mudah kan. Oke, lanjut kita bahas saham yang terakhir yaitu saham SDPC. Ini saham yang pergerakannya sangat volatil, saya kurang suka. Tapi nggak apa-apa deh, kita bahas dulu sebentar. Oke, ini masih stabil dengan pola uptrendnya ini, masih cukup oke. Sepertinya pola uptrendnya ini setelah jebol dia tidak berhasil bertahan, jadi resisten ini masih sangat kuat sekali. Oke, kita cek dari bandarmologi dulu. Untuk broker summary-nya hari ini cukup jelek, jualan dari BQ. Oke, ini pelakunya seperti BQ lagi ya. BQ sekarang sudah jualan. Liquidity provider sekarang yaitu YP yang sudah mungkin siap-siap cut loss besok. Kalau misalnya mereka akan guyur. Oke, retail sudah beli, ada yang jual juga. Kita cek ulang di money flow. Kalau misalnya retailnya masuk besar, hati-hati. Kalau keluar bagus.
Oke, retailnya sudah masuk, money flow-nya out, jadi harus hati-hati. Sepertinya ada potensi akan ada guyuran. Karena sebelumnya di sini nih, di tanggal 27 Desember, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, 27 Desember ada guyuran raksasa, kemudian hari ini tiba-tiba naik. Mungkin retail akan terjebak, dikira akan lanjut naik lagi, tapi saya merasa ini jebakan ya, jebakan bandar. Kemungkinan kenaikan ini adalah jebakan untuk memancing retail, akhirnya mereka akan lanjut jualan besar-besaran sampai harganya ARB berjilid. Jadi harus hati-hati untuk SDPC. Jadi trading plan-nya saya tidak akan buat, saya tidak ingin Bapak Ibu nyangkut di saham seperti ini. Jadi hindari aja, kita pantau aja, kita pelajari aja pergerakan seperti apa. Nanti kalau misalnya ada saham yang pergerakan seperti ini, kita bisa lebih profesional. Kalau misalnya menarik ya kita tinggal beli, kalau misalnya sudah tidak menarik kita tinggal hindari. Kayak seperti itu, SDPC saya sangat sarankan untuk hindari, kita tinggal pantau aja, pelajari aja. Oke, sudah 5 saham saya bahas dan beberapa masih sangat menarik seperti BOS masih menarik, tapi saya sarankan tunggu di area bawah untuk lebih amannya. NZIA saya kurang suka, jadi saya sarankan untuk hindari. Pada juga saya kurang suka, saya sarankan hindari karena pergerakan tidak jelas. JAR lebih menarik, sama seperti BOS, JAR menarik tapi saya sarankan tunggu di area support. Kalau SDPC karena pergerakannya sama seperti PADA dan NZIA, saya kurang tertarik dan saya lebih sarankan untuk hindari aja saham-saham yang pergerakannya tidak jelas. Oke, seperti itu. Semoga hasil sharing saya malam ini bisa bermanfaat untuk trading plan Bapak Ibu ke depannya. Semoga kita bisa cuan di tahun depan dan lebih baik lagi di tahun ini daripada tahun ini, dan bahkan lebih baik lagi dari bulan Desember ini ya, yang sangat kacau bisa dibilang. Karena banyak saham-saham bagus yang jelek, yang anjlok. Oke, seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.